Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini di hari yang berbeda, tetap sama Dr. Wasiatur Rahma. Kita mau ngobrol-ngobrol soal ini ya Bun ya, gimana tips agar kita bisa lulus tepat waktu untuk menyelesaikan studi S1 Ekonomi Pembangunan. Kira-kira nih Bun, kendala umum mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan itu apa sekarang Bun? Kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang ini kurang membaca. Jadi sebenarnya kalau kita sudah masuk menjadi mahasiswa, mulai dari semester 1 itu harus jangan lengah dan setiap hari harus membaca walaupun cuman 2-3 halaman. Dan itu juga menjadikan kita karena memang membaca itu adalah jendela hati ya. Ada apapun yang kita baca itu pasti ada yang ingat. Jadi ketika mengikuti kuliah juga itu perhatikan apa yang jadi clue-clue yang diberikan oleh dosen. Betul. Nah, semacam misalnya kita membaca textbook. Textbook itu kalau dibaca semua nggak bakal bisa nyambung di otak mahasiswa. Tapi bagaimana kita mencari benang merah dari textbook itu? Perlu nggak sih Bun kayak kita membuat sebuah komunitas, kelompok belajar lah? Sangat perlu. Sangat perlu ya. Karena ketika kita ada komunitas atau study club gitu ya, itu saling menyemangati. Dan itu harus juga karena di dalam satu angkatan itu pasti ada salah satu yang menonjol. Betul. Nah, yang menonjol itulah yang harus juga kompak untuk memberikan suatu apa yang kira-kira mententorin ya. Jadi dia sebagai apa tentornya lah gitu. Apa yang kira-kira kurang dimengerti oleh teman-temannya. Dan itu belajar bersama. Karena kebayang ya Bun ya, satu mata kuliah aja kalau kalian di semester 1 itu paling nggak 8 mata kuliah. Betul. Satu mata kuliah bukunya segini. Iya. 24 SKS. 24 SKS ya. Jadi gimana kita bisa menyelesaikan buku yang setebal itu kalau nggak pakai study club ya Bun. Betul. Dan strateginya menurut saya bagaimana Anda itu bisa mempunyai suatu IPK yang terus bagus, semester 1-2 itu harus digenjot. Kunci. Iya. Nah, kalau semester 1 dan 2 itu sudah mencapai IPK di atas 3 dan kita tidak down dan kita semakin semangat belajar. Iya. Tapi ketika kita awal saja IPK kita di bawah 3, maka itu akan mendownkan kita dan akan menjadi tidak termotivasi ke depannya. Nah, kalau kita sudah IPK dari awal itu di atas 3, apalagi mencapai ada bimbing anak wali saya sampai 4 gitu ya IPK-nya. Dan itu termotivasi. Jatuh-jatuhnya itu pasti ke 3,8 ke 3,9. Nah, yang 3,5 di atas jatuh-jatuhnya ke 3,2, 3,3 gitu ya. Karena jangan dianggap remeh semester 1 dan 2 itu karena dan juga ini gampang. Ada evaluasi untuk ini ya. Oh iya, untuk studi 2 semester ya. 2 semester pertama IPK-nya itu harus tidak kurang dari 2,5 ya. Dua ya. Iya. 2 dan SKS-nya itu tidak boleh kurang dari itu saya nggak berapa gitu. Pokoknya ada lah di aturan di masing-masing, setiap kampus punya aturan sendiri. Jadi ada istilah umum kalau IPK mahasiswa dengan IPK di bawah 2 itu namanya nasakom. Nah, iya benar. Nasib 1 koma. Nasib 1 koma, betul. Iya. Jadi selain study club kita perlu nggak sih masih gini terkait sekarang kan mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKP atau satuan kredit prestasi di mana itu diambilkan dari keikutsertaan mereka di ke organisasi mahasiswa, di conference apapun. Kira-kira gimana Bu strategi? Mahasiswa itu juga perlu untuk organisasi. Apalagi sekarang menjadi satu kewajiban syarat untuk lulus ya, mengumpulkan SKP itu. Iya betul. Nah, tapi jangan sampai apa istilahnya terbuai dengan organisasi. Organisasi memang mengantar seseorang sukses itu iya. Karena apapun yang saya alami pengalaman dari organisasi itulah sehingga kita juga bisa seperti sekarang karena bisa bersosialisasi, gitu membangun networking,
dan juga mempunyai suatu pengalaman yang luas, dan pemikiran kita ini bisa holistik gitu ya. Jadi semacam dia tuh kayak membangun soft skill kita. Dimana soft skill itu betul-betul menentukan banget ya, bukan nasib ya, tapi lebih pada kemampuan kita untuk bisa sama orang lain gitu ya. Betul, nanti kerja itu lebih banyak sih soft skillnya. Ya betul, karena itu sebenarnya memberikan pengalaman nanti ketika kita sudah lulus. Ya. Nah, kan kalau kita sudah lulus bermasyarakat. Betul. Nah, sementara yang namanya organisasi itu tidak ada di SKS. Oh ya. Ya kan, tidak ada masuk ke dalam kurikulum. Tapi seorang mahasiswa yang mempunyai suatu pengalaman organisasi, pastinya dia lebih tough, lebih mampu menghadapi atau dia bisa mengatasi para problem solver. Iya, jadi problem solver gitu ya. Tapi jangan terbuai kuncinya. Jangan terbuai. Jadi kalau sudah masuk ke organisasi jalan, tapi jangan terbuai, artinya tetap seimbang, balance. Jangan langsung terus karena organisasi lupa terhadap kuliahnya. Jadi IPK-nya di bawah 2. Tidak baca bukunya, tidak juga banyak menyelesaikan tugas-tugasnya, dan juga lupa untuk membuat belajar kelompok itu atau study club itu, sehingga akan nanti juga terjebak. Jadi jebakan Batman di situ. Jadi mungkin kita nggak boleh, jadi harus balance ya. Jadi ada istilah namanya mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Artinya dia benar-benar study oriented. Itu nggak baik juga. Jadi IPK bagus tidak menjamin seseorang itu bisa sukses. Jadi menurut saya apapun di dunia ini harus balance. Karena Tuhan juga menciptakan suatu keseimbangan. Jadi Anda waktunya ibadah, waktunya Anda kuliah, belajar, waktunya organisasi, organisasi, tapi jangan over di dalam organisasi. Jangan kebablasan. Karena saya lihat juga anak-anak yang kebablasan karena dia senang hanya berkelompok, ya, kongko dan sebagainya. Maka dia kebablasan, akhirnya dia lupa terhadap studinya. Bahkan ada yang sampai lulus 7 tahun. Ya, wah itu kalau fakultas ekonomi rasanya lulus 7 tahun itu sudah keterlaluan ya. Karena ada anak saya yang akan lulus 3 tahun setengah. Jadi itu di 3 tahun kan, setengah. 3 tahun setengah. Dia juga IPK-nya berapa pun? IPK-nya 3,87. Wow, 3,87. Terus dia aktif organisasi juga nggak pun? Iya. Wow. Dia orang yang aktif organisasi, dia juga aktif pengabdian masyarakat. Wow, keren. Dia juga kemarin dia udah tergopoh-gopoh melapor pada saya bahwa saya baru pulang dari Keputih katanya, karena kita tinggal di Surabaya ya. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kebetulan kami di sini adalah Departemen Ilmu Ekonomi, dan anak-anak saya itu yang IPK-nya bagus-bagus ya, imbang, balance ya. Terus sekarang ini apalagi kan seperti Universitas Airlangga dan beberapa kampus negeri di Indonesia lainnya kan didorong untuk menjadi world class university. Jadi paling tidak selama kalian studi itu bahasa Inggrisnya harus disiapkan. Iya kan Bun? Betul. Jadi gini, kalau menurut saya jadilah sarjana plus. Iya. Plus. Kenapa? Karena kita ini sekarang sudah era globalisasi, dan juga apalagi kemarin adalah masyarakat ekonomi ASEAN yang semuanya serba terakreditasi. Nah, ketika kita tidak mempunyai kompetensi, maka kita tidak bisa bersaing secara global. Jadi memang kalau kayak UNER itu lulus S1 itu minimal ILPT, jadi semacam English Proficiency untuk lokal UNER itu minimal 450 untuk S1. Tapi kalian jangan terpaku di situ. Jadi harus prepare, misalnya udah ngukur diri nih waktu masuk, TOEFL saya cuma 400 katakanlah, maka ya terus semester 1-2 tuh harus jadi juara. Harus berlatih. Karena TOEFL itu kalau tanpa latihan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung bisa mencapai TOEFL yang tinggi. Jadi apapun itu harus semuanya latihan, guys. Jadi nggak bisa kita itu lengah merasa mampu bahwa bahasa Inggris saya bagus. Belum tentu TOEFL-nya juga bagus. Karena itu kayak macam keterampilan, latihan. Jadi kalian mungkin bisa, ini banyak anak dari universitas negeri di Indonesia
Indonesia itu kalau sparing waktu, misalnya kan kuliah nih, kuliah itu kan nggak setiap hari masuk, ya betul, kan. betul. Terus mata kuliah kuliah semester aktif satu semester cuma 4 bulan, 4 bulan kali 2 kan cuma 8, sehingga kita punya 12 bulan. Ya paling nggak 4 bulan sisanya ini bisa kalian manfaatkan untuk les bahasa Inggris. Betul. Ya. Kalau menurut saya gini ya, dalam 1 minggu kamu itu ada waktu yang break kapan. Jadi selain itu juga kamu harus melatih setiap hari conversation-nya. Jadi tidak hanya TOEFL. Betul. Nah, kenapa? Karena kita ini sekarang sudah era global ya. Kita kalau mau misalnya kalau kita tes pekerjaan dengan asing, nah kalau TOEFL bagus tapi conversation-nya jelek, nah itu juga tidak imbang ya, karena tidak balance ya. Itu dia tes yang pasif, ya, cuma reading, kemudian structure, sama listening. Kalau mau betul. yang aktif itu pakai yang IELTS. IELTS, ya, tapi bayarnya sekali sekitar 3 ya, jutaan. 3 jutaan. Tapi menurut saya ya ini mungkin kalau mahasiswa yang kurang mampu itu ke Pare aja Bun. Ya, saya sih ini kan ada juga kampung Inggris ya di Kediri, Pare Kediri. Saya kira itulah yang bisa worth it ya. Kalian bisa lihat vlog saya yang lain untuk terkait yang di Pare itu, karena memang murah banget, 1 bulan itu cuma 150 ribuan gitu. Tapi membuat kita lancar bahasa Inggris gitu ya. Ya, selain bahasa Inggris, kemudian buat gini buat kan nggak semua mahasiswa ketika masuk gitu, ternyata kan kadang nasib itu kita nggak tahu ya punya. Ada yang dia selama 4 tahun ke depan itu bisa dengan lancar gitu ya. Tapi ada juga mahasiswa yang sekiranya itu kurang beruntung, entah mungkin ujian kehidupannya dia, entah orang tuanya, entah mungkin apa yang membuat dia itu jadi down. Kira-kira apa yang harus dilakukan buat mahasiswa yang seperti itu? Saya kira gini ya, Allah itu tidak akan pernah memberikan ketidaknyamanan kepada makhluknya, apalagi manusia. Semua sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah. Cuma effort kita ini sendiri seperti apa, tergantung dari diri kita. Kalau kita itu optimis, punya effort yang luar biasa terhadap diri kita sendiri, nggak ada sesuatu kegagalan yang akan kita terima, pasti kesuksesan. Nah, dengan cara apa? Tentunya dengan cara ikhtiar. Nah, selain di samping ikhtiar pastinya doa kan. Nah, ini yang paling penting itu sebenarnya balance antara doa dan ikhtiar itu. Saya tuh yang salut sama Bu Rahma ini, pokoknya belajar banget itu adalah balancing kehidupan. Bahwa ini pengalaman saya ya guys, dulu waktu S1 itu betul-betul yang bahwa hasil yang kita raih itu adalah dari effort kita. Saya melupakan bahwa doa itu punya komponen yang sangat besar. Nah, dari Bu Rahma saya betul-betul belajar bahwa oh iya ya, kayak Bu Rahma kan sholat malamnya itu, sholat duhanya, terus puasanya, terus istighfarnya, tuh saya keren, salut banget sama beliau. Iya, itulah memang harus balance lah pokoknya, karena memang sudah disiapkan oleh Allah semuanya. Jangan khawatir. Kalau kita optimis dan kita mau berjuang, harus gigih dalam berjuang. Nggak boleh kita kendor. Jadi dari niat kita sendiri, kalau kita ini sudah pasti saya akan dapatkan, pasti akan saya berhasil, insya Allah itu akan dapat. Jadi terutama adalah jangan malas. Itu dia. Nah, kemalasan itu yang membuat ketidaksuksesan. Tapi kalau kita itu rutin, rajin tentang kedisiplinan waktu lagi, kita ciptakan sendiri kedisiplinan waktu, kita tata sendiri, ngatur sendiri waktu apa kita. Kalau misalnya kita waktunya bangun untuk ibadahnya ibadah, waktunya kita belajar ya belajar, waktunya kita main ya main. Saya bukannya terus nggak main, ya saya juga main banyak. Beliau itu hobinya berkain ini ya, kayak gini kan, banyak looknya kan banyak happy-happynya lah gitu ya. Terus apa Bu, komunitas komunitas ya, sepedaan gitu ya, olahraga. Kebetulan kami ada komunitas sepeda lipat itu namanya Brompton ya, mereknya Brompton ini. Tapi ya imbang ketika kita waktunya sepedaan ya sepedaan. Jangan bikin stres gitu ya. Jadi semuanya tuh balance lagi gitu. Pokoknya dari diri kita sendiri yang memanage waktu. Betul. Nah, itu manajemen waktu itu luar biasa.
jangan pernah disia-siakan gitu. Iya, sama mungkin ini ya Bun ya, selama kuliah juga harus aktif penelitian ya Bun ya. Oh iya. Jadi gini, sekarang ini kan apalagi SKP itu tadi tuh. Iya, iya benar. Nah, Anda itu jangan pernah merasa bahwa kalau sudah IPK-nya 4 luar biasa. Oh ya. Kan ada ya anak yang Ada merasa yang buka telinga, sombong gitu. Saya sudah pinter. Udah pinter. Nggak seperti itu. Orang sukses itu bukan hanya faktor IPK, tapi bagaimana dia memanage waktu pertama. Terus yang kedua, dia rajin. Rajin apa? Menyeimbangkan tadi. Ya. Nah, kalau udah belajar terus Anda tidak melakukan riset, itu juga artinya kurang bumbunya gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan riset dan kita kirim misalnya presentasi ke konferensi internasional, ya kan? Terus ternyata juga ketika kita udah mulai belajar bagaimana membuat jurnal dan sebagainya, itu membangun portofolio kita. Ya. Apalagi sekarang itu kan banyak semacam dana baik dari internal kampus ataupun eksternal kampus untuk memberangkatkan kalian ke luar negeri. Selain itu yang nggak bisa kita nikmati zaman kita ya Bu ya, ya. Nggak ada justru ya. Zaman saya juga nggak ada gitu. Jadi harus ekstra, kita harus kompetitif di luar untuk bisa dapat keliling gitu. Betul. Memang dulu targetnya ikutan Call for Paper itu kalau saya sih Bun pengen keliling Indonesia karena nggak kebayang ke luar negeri waktu itu. Benar, tapi kalau sekarang di era 2019 ke atas target kalian harus keliling dunia selama S1. Sekarang mahasiswa juga sudah difasilitasi baik itu kampus maupun di luar kampus. Jadi rugilah Anda sebagai mahasiswa kalau tidak berpacu dalam hal itu. Betul. Maka supaya Anda bisa keliling dunia, carilah untuk mengeluarkan uang sendiri keliling dunia mungkin masih nanti kalau udah bekerja, tapi kalau ingin dari awal sekarang mau keliling dunia maka Anda dari sekarang rajin-rajin buat paper ya. Jadi makanya kuncinya bahasa Inggris selama SMA kalian drill bahasa Inggris kalian ya. Kalau saya dulu terlambat karena baru lulus S1 baru menyadari pentingnya bahasa Inggris gitu. Betul ya. Tapi kalau sekarang era kalian itu SMA itu seperti anaknya Bu Rahma nih, Dek Rehan, Mas Rehan, halo Mas Rey, itu betul-betul di drill ya Bun dari SMA ya. Dari SMA dia udah di drill. Ya memang enggak, kalau bahasa Inggris tuh dia kan dari SD dan terus SMP juga ada kelas internasional di SMP 12 tapi sayangnya nggak berlanjut gitu ya. Terus SMA juga gitu mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi gitu. Dia berupaya dengan sendiri dan dia mengatur waktunya sendiri. Nggak bisa instan lah itu. Nggak instan, semua nggak ada yang instan. Dan ternyata juga alhamdulillah dia bisa sukses ya. Dan jangan lupa guys, ternyata memang invisible hand itu yang sangat luar biasa. Iya benar. Nah anak saya itu memang luar biasa. Dia sadar gitu bahwa atas bantuan Tuhan. Satu statement yang saya underline bold sekalian itu warna-warni dari statementnya anak beliau, putra beliau yaitu Mas Rehan adalah jangan pernah mendekati Tuhan. Jadi buat kalian yang udah misalnya sekarang keterima di EP misalnya atau jurusan EP, berarti ya anggap kalian harus berdamai dengan diri kalian sendiri bahwa itu memang itu adalah pilihan Tuhan yang diberikan buat kalian terbaik. Jadi lakukan yang terbaik gitu. Insya Allah nggak ada hikmahnya dari setiap apa yang terjadi di kehidupan kita. Karena kan Tuhan Allah itu lebih mengerti karena maha mengetahui. Ya. Yang mengatur kan beliau. Semua ini kehidupan adalah yang mengatur Allah. Jadi kalau kita nggak percaya pada Allah berarti tidak percaya pada takdir. Betul. Nah oleh karena itu maka kalau Anda sudah terpilih di studi pembangunan atau di ekonomi pembangunan berarti itulah rezeki Anda. Betul. Dan mulai dari Anda masuk niat lillahi ta'ala ya. Innama a'malu binniyat kan. Nah terus Anda optimis lakukan yang terbaik buat Anda, diri Anda sendiri, yaitu terutama adalah kedisiplinan memanage waktu. Jadi dan ya kalau yang senang-senang tidur itu ya kurang-kurangi tidur guys. Kalau sudah jadi mahasiswa itu kurang-kurangi tidur lah. Karena nggak baik terlalu banyak tidur. Kata ada pesan juga ya dari orang tua saya, kalau udah jadi mahasiswa banyak dikatakan, banyak bertapa, kurang-kurangi makan, katanya gitu ya. Wah, saya enggak sih, saya dulu mahasiswa 48 kilo lalu lulus 60 kilo.
pembelaan diri. Jadi itu insya Allah saya yakin deh kalau Anda memang mahasiswa yang memang sudah optimis masuk, bukan karena faktor keterpaksaan, insya Allah sukses. Saya dulu terpaksa Bun, semester 1 itu terpaksa, terus waktu ospek itu nggak kayak misalnya nggak happy, terus saya tuh nggak memperhatikan kalau indikator prestasi dari mahasiswa itu kan IPK itu kan maksimal 4 ya. Nah waktu saya nerima KHS kartu hasil studi semester 1 itu saya sedih banget karena nggak pernah merasa ya Allah kok saya dapat segini. Terus dibukalah KHS itu sama teman saya namanya Adisti, Hai Adisti sama Asri waktu itu. Saya itu dijundu-jundu, gini-gini. Ya, IPK saya waktu itu 3,98. Oh, tuh kan. Jadi, artinya kan ada memang harus termotivasi. Iya. Ya. Jadi kalau kegagalan itu sebenarnya bukan berarti orang itu terus gagal terus. Iya. Justru kegagalan itu adalah awal kesuksesan. Kalau Anda saya dulu optimis. tuh pengen banget masuk teknik kimia ITS. Udah keterima di sana, habis itu sama si Oom disuruh enggak kamu mau jadi apa nanti kena radiasi kena apa gitu. Terus ikut SBMP waktu itu namanya SPMB namanya kayak SBMPTN-nya sekarang. Terus tetap saya nggak tahu si Oom tetap saya pilih teknik kimia 1. Tapi ada kan IPC waktu itu. Ya, jadi teknik kimia, kemudian informatika, terus sama satunya ekonomi pembangunan. Gak ngerti apa itu ekonomi pembangunan, paling ada bangun-bangunnya tuh gimana. Jelalahnya tuh keterimanya di EP. Menjalaninya semua di pokoknya nggak seneng gitu. Tapi ya itu hikmahnya ya benar. Ambil hikmah semua. Ambil hikmahnya. Karena kalau sudah ditunjukkan ke jalan itu berarti Allah tidak mengizinkan Anda di situ. Di situ, iya. Itu. Jadi udah percaya deh, yakinlah bahwa Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha punya rencana indah buat kalian. Ya. Jadi jangan pernah mendikte Allah. Iya benar. Kata anak saya, iya. Muhammad Raihan Nabiha, sekarang dia kuliah di Teknik Geofisika ITS. Alhamdulillah. Oke Bun, mungkin itu ya, kita mau breakfast dulu karena ini hari terakhir kita di Anfaya. Kemudian kita sempatin untuk bikin motivasi buat kalian karena banyak yang japri Bun, maksudnya yang komen gimana sih menjalani kuliah di ekonomi pembangunan. Dan ini saya semoga bermanfaat. Kuncinya karena, ada satu. Apa Bun? Mulai dari awal harus merasa cinta sama studi pembangunan. Jangan terpaksa saya. Iya, harus langsung. Oh iya ya, ini adalah suatu memang tempat yang saya ditunjukkan oleh Allah dan saya akan mencintainya. Ya. Itu pasti akan berhasil. Gitu. Makasih Bunda. Ya. Jadi kalau kalian di ekonomi pembangunan Universitas Airlangga, insya Allah akan ketemu saya Sohrul Rahmatul Adija dan juga saya, Ibu Dr. Wasiatur Rahma. Panggilannya Ibu Rahma. Jadi nanti kalian bisa kepoin di Google Scholar kita ataupun di portal kita di website FEB Unair www.feb.unair.ac.id. Thank you. Thank you, bye-bye. Terima kasih ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.